Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. 12 akuntansi keuangan lembaga dan 12 bisnis daring pemasaran. Sebelum Ibu memberikan materi produk kreatif dan kewirausahaan, ada baiknya di pagi hari ini yang cerah ini kita berdoa semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya di sekolah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, di pertemuan kedua ini, Ibu akan memberikan materi produk kreatif dan kewirausahaan yang ada di buku kalian seperti ini, yang kalian dapati dari sekolah. Jadi kalian harap menyimak dan membuka buku yang kalian dapatkan dari sekolah. Untuk pertemuan yang kedua ini langsung Ibu memberikan materi karena pertemuan pertama Ibu sudah memberikan kompetensi dasarnya kepada kalian apa saja yang akan dipelajari di semester ganjil ini. Baiklah, kita buka. Yang pertama, kalian buka di buku ini di bab 1-nya. Silakan kalian buka di halaman 5 dalam buku kalian. Di sini langsung tertera bab 1, analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Yang pertama, bagian A, menentukan harga jual produk. Sebelum kita menentukan harga jual produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual produk. Yang pertama, kalian harus mengetahui teknik menentukan harga jual. Apa saja yang terdapat di teknik menentukan harga jual? Yang pertama ada material atau bahan bakunya. Jadi bahan bakunya apa saja yang akan nantinya kalian mau pakai, dan nanti di situ akan bisa menentukan harga jual yang akan kalian tawarkan. Lalu yang kedua, pembayaran tenaga kerja, karena setiap bisnis itu pasti akan ada budget untuk membayar tenaga kerja. Lalu ada pengeluaran lain-lain. Pengeluaran lain-lain di sini yaitu bisa biaya listrik, biaya sewa tempat, atau biaya gaji karyawan. Lalu ada kelebihan produk. Nah, di sini kalian mempresentasikan apa saja kelebihan produk yang kalian ingin tawarkan nantinya. Tentunya dengan kualitas yang baik. Lalu ada persentase profitnya. Jadi persentase profit ini kalian nanti harus menghitung keuntungan berapa yang harus kalian dapatkan. Lalu yang kedua yaitu strategi penentuan harga dalam bisnis online. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Lalu, penetapan harga pokok produksi. Di sini penetapan harga pokok produksi. Harga produksi merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang. Nah, yang termasuk penetapan harga pokok produksi, yang pertama manfaat penetapan harga pokok produksi. Yang kedua, tujuan perhitungan harga pokok produksi. Lalu disinilah kalian harus tahu bagaimana manfaatnya dan tujuannya dalam menentukan harga pokok produksi. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan harga pokok produksi. Metodenya itu pertama metode harga pokok penjualan, lalu metode harga pokok proses. Nah, dari semua ini, untuk kali ini kita bahas satu persatu. Kita buka lagi pada bab pertama lagi ya. Kalian simak yang di pertama. Yang pertama di sini ada teknik menentukan harga jual. Kalian lihat di buku kalian di halaman 7. Di halaman 7 di kolomnya itu ada teknik penentuan harga jual. Nah, di sini ada pertama ya, di buku kalian sebelum material atau bahan baku ada modal. Nah, pertama biasanya kalau kalian mau misalkan mau membuka suatu usaha, pertama harus menentukan modalnya dulu. Modalnya itu berapa besar yang akan kalian keluarkan.
yang akan kalian gunakan, lalu materialnya, bahan bakunya apa aja. Misal kalian mau membuat, misalkan kalian akan membuat donat. Nah, itu di sini materialnya apa aja, bahan bakunya, misal terigu, gula, dan sebagainya. Lalu ada pembayaran tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini juga kan harus diperhatikan. Per bulannya kalian akan misalkan mau membayar mereka berapa, itu harus diperhitungkan. Lalu ada pengeluaran lain-lain, misalkan seperti yang Ibu tadi bilang, ada sewa gedung, sewa tempat maksudnya, atau sewa misalkan kalian punya alat akomoda transportasi, itu juga bisa dijadikan pengeluaran lain-lain, listrik dan sebagainya. Lalu kelebihan produk juga sama, kualitasnya tuh seperti apa mau dibuatnya. Intinya harus beda dengan usaha yang sejenis dari kompetitor atau pesaing. Lalu ada presentasi profitnya. Profitnya juga harus kalian perhatikan keuntungannya berapa besar, karena ini untuk menentukan berkembang atau tidaknya suatu usaha. Terus lalu di sini ada strategi penentuan harga dalam bisnis online ya. Mungkin kalian sekarang ini kan banyak kalau untuk menjual produk itu kebanyakan sekarang ini memakai dengan media ya, media bisa sosial media atau media-media online. Jadi kita lebih praktis. Nah, di sini ada yang pertama penetapan harga berdasarkan biaya. Jadi kamu menetapkan harganya nih berdasarkan biaya-biaya apa ya, biaya-biaya yang ini, yang bahan baku, tenaga kerja, pengeluaran-pengeluaran lain itu harus kalian perhitungkan. Lalu di sini ada menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Misalkan harga pesaing tadi contohnya misalkan kamu mau bikin donat. Nah, sebelumnya misalkan ada donat juga kan yang menjual kan. Nah, itu gimana kamu bisa bersaing harganya dengan mereka gitu, dan kualitas yang baik dibanding mereka juga. Harga kompetitornya tuh misalkan mereka jual per piece 2.500. Nah, kalian di sini harus tentuin juga apakah sama dengan mereka harganya atau mungkin lebih murah tapi kualitasnya baik. Lalu di sini ada penetapan harga berdasarkan permintaan. Maksudnya permintaan siapa? Permintaan si konsumen. Misal kalian mengadakan survei di lapangan, misalkan nih biasanya nih orang-orang senangnya apa nih, yang murah, mahal, atau apa. Biasanya sih orang-orang senangnya harga itu, konsumen ini kebanyakan senangnya itu murah ya, murah tapi kualitasnya bagus, kebanyakan seperti itu. Jadi kita juga harus memperhatikan harga berdasarkan permintaan dari si konsumen. Nah, lalu di sini ada juga penetapan harga pokok produksi. Nah, jadi ini produksi nih sudah mulai memproduksi ya. Misalkan kamu sudah mulai memproduksi barang deh. Ini kan harga produksi merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang. Nah, di sini harga produksinya itu manfaatnya apa untuk menetapkan harga pokok produksi? Manfaatnya apa sih di sini? Ada ya di sini di buku kalian ya. Kalian bisa lihat di halaman 9. Di halaman 9 di sini ada kalian manfaatnya ada di sini ya. Manfaat menetapkan harga pokok produksi itu memenangkan persaingan di pasar. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan harga pokok produksi, kalian akan bisa menaklukkan pesaing-pesaing kalian. Kedua, tujuan. Nah, tujuan di sini, tujuan perhitungan harga pokok produksi itu juga di sini ada salah satunya menilai menghemat dari proses produksi. Guna menilai penghematan dari proses produksi. Jadi gimana caranya kalian memproduksi barang itu tidak membuang-buang istilahnya itu bahan-bahan pokok. Jadi gimana caranya itu sesuai dengan yang diproduksi. Misal dalam satu hari kalian mau memproduksi donat itu misalkan 100 piece. Nah, itu gimana caranya kalian harus bisa menakar harga pokoknya dari bahan-bahan itu sama nanti pas diproduksi kira-kira pas atau tidak. Jangan sampai kita sudah bikin rencana untuk ibaratnya tuh untuk membuat produksi misalkan dalam satu hari 100 piece tapi ternyata kalian beli bahan bakunya melebihi dari 100 piece, itu kan nantinya akan menjadi sia-sia karena terkadang bahan pokok itu ada yang tahan lama dan tidak tahan lama. Nah,
Lalu di sini juga ada yang keduanya, tujuannya itu salah satunya itu penetapan yang terus-menerus dari analisis dari hasil perusahaan. Lalu ada lagi memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Jadi intinya untuk menetapkan harga pokok produksi itu harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau dirincikan. Yang terakhir, metode pengumpulan harga pokok produksi. Metode pengumpulan harga pokok produksi yang pertama, metode harga pokok penjualan. Nah, di sini kita lihat ya di halaman 10 di buku kalian lihat di halaman 10 ada metode harga pokok pesanan atau job order costing. Artinya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Misalkan kalian mau membuka produk atau barang berupa pakaian misalkan untuk pria dan wanita. Nah, itu kan biasanya sesuai misalkan harga pokok penjualannya berapa, sesuai juga harga pokok pesanannya. Jadi biar nantinya hasilnya yang akan dicapai itu maksimal. Jadi contohnya harga pokok penjualan itu misalkan mau buka usaha pakaian untuk pria dan wanita. Yang kedua harga pokok proses. Nah, ini prosesnya ada di situ dikenal dengan proses costing. Ada ya di situ ya, di sini kamu tinggal lihat di bukumu. Nah, di sini contohnya yang metode proses costing. Produk yang diolah dilakukan secara massal dalam jumlah yang besar dan sesuai dengan kapasitas dari produksi mesin-mesin yang ada. Jadi misalkan dalam satu hari kamu memproduksi pakaian, yang tadi contohnya misalkan pakaian, misalkan berapa piece, 200 piece yang akan dihasilkan. Nah, itu sesuai dengan kapasitas dari mesin-mesinnya yang ada. Jadi jangan melebihi dari kapasitas. Ya. Jadi itu saja materi hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan mereview lagi materi yang baru saja tadi Ibu jelaskan untuk kalian pahami benar-benar. Jadi itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.